Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Bapak Ibu, kami berharap sekali Bapak Ibu Saudara ada di dalam keadaan yang sehat dan tentu saja tetap stay positif di dalam keadaan yang seperti ini. Bapak Ibu, mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama bangkit berdiri. Kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran, dan segala sesuatunya untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat panggilan beribadah kita pada pagi hari ini terambil dari Roma pasalnya yang ke-8 ayat 31. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bapak Ibu, mari kita nyanyikan pujian kepada Allah dari KPPK nomor 13, Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. Sembah sujud kepada
Kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan lagi untuk bisa bersekutu bersama dengan Engkau. Sekalipun kami tidak bisa bersama-sama beribadah di gereja, tapi Tuhan masih memberikan kami satu solusi untuk tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk teknologi yang boleh Tuhan adakan. Dan Tuhan, bila kiranya ibadah kami ini berkenan di mata Tuhan, tolong pimpin setiap kami, setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan untuk bisa memuji Tuhan, untuk bisa menyembah Tuhan, dan untuk bisa mengenal Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami ingin beribadah dalam nama Tuhan, bila kiranya Tuhan yang bertahta dan Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu silahkan duduk. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur 119 ayat 169 sampai dengan ayatnya yang 176. Saya akan membacakan untuk kita. Bapak Ibu mohon untuk mengikutinya di dalam Alkitab masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu, lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu. Aku rindu kepada keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita memuliakan Tuhan, mari kita tinggikan Tuhan dengan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 242, Muliakan Allah Bapa. Muliakanlah
Dalam kehidupan kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun kita juga terbatas. Sering sekali kita tergoda dengan kedagingan kita. Saat ini mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri kita, memberikan kita kerendahan hati untuk menyatakan ampun kepada Tuhan. Mari kita dengarkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 8, Bagimu Tuhan nyanyianku. Saudara, Markus pasalnya yang ke-7 ayat 21 sampai 22 demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Bapak Ibu, mari dengan kerendahan hati kita membiarkan Allah pada pagi hari ini menilik hati kita. Apakah Allah mendapati hati kita berkenan di hadapannya? Atau justru kita melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapannya, dimulai dari dalam hati kita. Mari bersama-sama kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita mengakui setiap pelanggaran dan kesalahan kita. Kita membiarkan Allah menilik isi hati kita dan mengubahkan kehidupan kita. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan-Nya.
Ya Tuhan, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami merendahkan diri dan hati kami di hadapan-Mu, Allah pencipta langit dan bumi. Tuhan, pagi hari ini tiliklah setiap hati kami. Tuhan, lihatlah kedalaman isi hati kami. Apakah Tuhan mendapati hal-hal yang tidak berkenan yang kami pikirkan di dalam hati kami, yang kami rancangkan di dalam hati kami? Tuhan, sekiranya Engkau mendapati hal-hal yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampunilah setiap kami, ya Tuhan. Ampuni setiap hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Karena sesungguhnya ketika kami memikirkan, ketika kami merancangkan semuanya ini, Tuhan, kami sadar betul ini semua terjadi karena ketidakmampuan kami untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Namun oleh anugerah Tuhan yang mengampuni kami dan menuntun kami di jalan yang benar, kami mau belajar sedikit demi sedikit. Kami mau belajar setiap hari, setiap waktu, untuk kami menyenangkan hati Tuhan, untuk kami melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, untuk kami melakukan apa yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, tentu saja dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Karena sesungguhnya kami tidak dapat menghasilkan sesuatu yang baik dari diri kami sendiri. Oleh sebab itu, tolong setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kami, dan bimbinglah kami di jalan yang benar, yang sesuai dengan rencana Tuhan, yang sesuai dengan maksud Tuhan, yang sesuai dengan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa permohonan kami. Kiranya Tuhan mengampuni seluruh kehidupan kami dan menolong kami untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di dalam Roma pasalnya yang ke-9 ayat 25 dan 26 menjadi janji pengampunan dosa kita yang berbunyi demikian. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, kalau sekali lagi Tuhan mengizinkan kita untuk berdiri di hadapannya, dan dengan membawa segala pelanggaran dan dosa-dosa kita diampuni, kita diselamatkan, kita dimampukan untuk melakukan apa yang benar. Bukankah ini adalah sebuah kesempatan yang kita harus pakai dan gunakan untuk kita memuliakan Tuhan di sepanjang sisa kehidupan kita? Mari bersama-sama kepada Allah yang terus memberikan kita kesempatan. Kita menaikkan pujian yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan dan hidup ini harus menjadi berkah. Hidup
kesempatan untuk boleh menikmati anugerah Tuhan, anugerah pengampunannya. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Yehezkiel pasal 36 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita yang telah diampuni dan kita yang telah mendengar petunjuk hidup baru. Mari kita bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat mengakui pengakuan iman kita seturut dan sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian dari KPPK nomor 199, Jaminan Mulia. Aku
saudara yang ada di rumah tetap di dalam lindungan Allah, dilimpahi dengan kasih karunia, damai sejahtera, dan apapun yang baik yang datang daripada Allah senantiasa mengikuti kehidupan saudara-saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Engkaulah yang menguasai hati dan pikiran kami. Engkaulah yang menuntun keadaan kami sampai pada saat ini. Tuhan, kami memohon kuasa, pengertian, pemahaman daripada Engkau akan isi hati-Mu kepada setiap kami. Dan kami memohon kiranya Engkau yang memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah hati kami bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau, Sang Pencipta langit dan bumi. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk kemudian membuka Alkitab kita di dalam Yehezkiel pasal yang ke-36. Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-32. Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-32 saya akan bacakan kepada setiap kita. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah, ketahuilah itu. Merasa malulah kamu dan berilah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini, saudara. Dapatkah kita memetik anggur dari semak duri, memetik buah ara dari rumput duri? Saudara, kalimat itu
menjadi kalimat yang barangkali pernah akrab di dalam pikiran kita. Kalimat yang sudah kita tahu bersama-sama bahwa kalimat itu diutarakan, diungkapkan oleh Kristus kepada seluruh pengikutnya, bahkan di dalam akhir daripada khotbah di bukit, saudara. Menarik dari kalimat Yesus itu, yaitu bahwa ada pengontrasan antara buah anggur dan rumput duri, misalnya, atau semak duri, buah ara dan rumput duri. Saudara, perbandingan atau pengontrasan itu sebetulnya kita tahu bersama bahwa sebetulnya itu tidak akan mungkin. Bagaimana mungkin kita memetik pohon anggur atau buah anggur itu dari semak duri? Bagaimana mungkin kita memetik buah ara dari rumput duri? Saudara, anggur itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ara itu pun adalah sesuatu yang sangat berharga pula. Tetapi bagaimana mungkin kita bisa temukan di semak duri? Yang mana, saudara, semak duri itu sebetulnya adalah tanaman yang mudah sekali untuk dilalap oleh api. Tetapi apa yang dimaksudkan di dalam bagian ini, saudara? Kenapa kemudian penting sekali untuk dikontraskan akan hal itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu di dalam bagian ini ingin Yesus ingin katakan bahwa sebetulnya tidak ada perpecahan di dalam sebuah hati yang baik. Ketika pohon itu menjadi baik, saudara, maka tidak mungkin dia akan menghasilkan buah yang busuk. Ketika hati itu baik, saudara, tidak mungkin dia akan menghasilkan sebuah kejahatan. Hal ini menjadi tegas sebetulnya ketika kita membaca di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-9. Paulus itu menegaskan, saudara, bahwa ketika hati manusia itu diterangi oleh terang Allah, maka hati manusia itu sebetulnya hanya menghasilkan yang namanya kebaikan. Hati yang telah diterangi oleh Allah hanya menghasilkan yang namanya keadilan. Hati yang telah diterangi oleh Allah, maka dia hanya menghasilkan yang namanya kebenaran. Tidak ada hasil yang lain, saudara. Sekali lagi di dalam bagian ini, kalau kita kemudian memperhatikan apa yang dimaksudkan oleh Yesus itu, saudara, bahwa tidak boleh ada percampuran di sana. Tidak boleh kita memetik sesuatu yang baik. Sebetulnya juga sekaligus kita memetik sesuatu yang jahat dari hati yang baik. Jadi hati baik, saudara, itu akan menghasilkan hati yang baik, dan hati yang jahat pasti akan menghasilkan yang jahat pula. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkaca dari kebenaran ini, tentu kita harus akui bahwa sebetulnya di dalam kehidupan hari-hari kita itu ada banyak sekali percampuran di dalam hidup kita. Kita tidak selalu siap untuk melakukan kebenaran yang seperti ini. Sekali lagi, saudara, kita harus akui ada percampuran di sana. Ada kebaikan dan ada juga kejahatan. Ada sesuatu yang tidak mulia, ada sesuatu yang tidak suci muncul di dalam hati kita. Saudara, tepat pada hari Rabu kemarin, Sasa itu usia 3 bulan. Di paginya, saudara, kami dapat info dari perawat bahwa hari Rabu kemarin itu jadwal Sasa untuk imunisasi. Saudara, kemudian kita persiapan untuk pergi imunisasi.
Nah, ketika kita tiba jam 5, kita tiba di tempat imunisasi itu, kita melihat tempat imunisasi itu penuh dengan orang dewasa, anak kecil berdesak-desakan, saudara. Kalau bisa kita katakan itu kita tidak punya tempat untuk meletakkan kepala, saking banyaknya orang yang berobat, kontrol dan segala macam. Ini ya saudara, untuk menghindari kerumunan, kita coba keliling-keliling kota begitu. Lalu di tengah perjalanan, Omu buka suara, dia bilang mau minum susu dingin. Saudara, kemudian oke, kita berpikir oke, sembari kita keliling kota, kita coba cari susu dingin. Setelah kami berhenti di depan salah satu toko. Nah, bertepatan di depan toko itu duduklah seorang pria yang saya perhatikan, saudara, kaki kanannya itu patah begitu. Kemudian ketika dia duduk lalu membentangkan tangannya, itu artinya meminta sesuatu dari setiap pembeli daripada toko itu, saudara. Kemudian sepulang atau setelah membayar dan ambil beberapa kebutuhan yang kami akan nikmati bersama-sama, kemudian saya merogoh kantong saya, saudara. Saya memberikan sejumlah uang kepada pria itu. Saudara, tindakan saya itu diketahui oleh istri, ya, Mama Om. Dia ketika saya tiba di kendaraan, dia bertanya, "Papa tadi buat apa tuh?" Saya bilang, "Saya kasih uang kepada Papa itu. Tuh, dia lagi doakan tuh." Kita lihat juga saudara, dia lagi berdoa, ya, mendoakan saya barangkali. Ya, saya tidak tahu juga, saya tidak menyendengkan telingaku untuk mendengar apa yang sedang dia doakan begitu ya. Yang saya tahu dia melipat tangan dan berdoa supaya rahmat dan damai itu mungkin turun atas orang yang memberikan uang kepadanya. Saudara, ketika mendengar apa yang saya katakan kepada istri, maka istri tidak merespon apa-apa. Dia hanya diam, dan saya tahu arti diamnya itu ingin mengatakan sebetulnya bahwa dia bangga sekali memiliki suami yang seperti itu, ya, baik memperhatikan keadaan orang lain. Meskipun dia tidak mengatakannya, tetapi pada saat yang sama, saudara, diamnya itu juga mengingatkan saya apa yang terjadi pada sebulan yang lalu. Jadi sebulan yang lalu juga, saudara, jadi konteksnya itu sama. Kami membawa Sasa untuk imunisasi. Nah, sepulang dari dokter, saudara, kami mencoba mampir di Pasar Ruaha. Ya, Bapak Yu pasti tahu Pasar Ruaha. Lalu kemudian saya turun dan membeli beberapa kebutuhan rumah tangga. Ya. Biasanya juga bertemu dengan beberapa jemaat di sana. Nah, saudara, kami parkir kendaraan itu di depan penjual buah. Ya, kalau kita ke Pasar Ruaha ada penjual buah, nanti di sana ada jembatan. Jadi kita parkir di situ. Lalu kemudian ketika pulang, muncullah seorang anak muda yang usianya itu 10 sampai 15 tahun. Ya, dengan gayanya, saudara. Lalu kemudian dia ketok kaca. Parkir bos, katanya. Saudara, hati saya mulai geram, ya. Dalam hati bergumam, ini orang datang kayak jelangkung aja, ya, datang tidak diundang, pergi minta dia. Saudara, saya mulai geram ya di dalam hati. Lalu kemudian saya berkata kepada dia dengan menggunakan gaya yang lama, saudara. Saya bilang, sejak kapan parkir ada di sini? Sejak kapan ada orang-orang yang meminta parkir di tempat ini? Mana bajumu? Mana karcisnya? Dan segala macam, saudara. Mana identitasmu? Dengan suara tenor, saudara, ya, tenor dan meneror begitu. Ya, mungkin saya nggak tahu apakah memang wajahnya pucat atau bagaimana, tapi nampaknya dia pucat begitu, ya. Lalu kemudian dia menjawab saya, "Kemarin baru dimulai, Pak, untuk bayar karcis." Saya bilang, "Kemarin saya kesini juga,
Saya parkir di tempat ini juga, dan tidak ada orang yang nongol minta uang parkir. Saudara, kemudian saya tutup kaca dan saya pergi. Kami pergi. Saudara, di perjalanan itu saya mulai berdiskusi dengan istri, dan saya tahu mungkin dia tahu kalau saya sedang di dalam kemarahan, kesal. Jadi dia pelan-pelan sekali untuk membahas hal itu. Tetapi di dalamnya saudara, isinya itu adalah mengingatkan apa saudara? Kamu itu siapa sih? Kok responnya begitu? Saudara berharap menangkap maksud saya. Peristiwa Rabu kemarin itu saya tidak memungkiri bahwa ada sesuatu yang baik di dalam diri saya sehingga memberikan uang kepada orang-orang tertentu. Tetapi pada sebulan yang lalu ketika saya melihat ke belakang saudara, saya mengalami ketidakrampungan di sana. Bahkan untuk memberikan 1.000, 2.000 untuk anak muda yang sangat muda ini saudara, tidak sanggup untuk saya lakukan. Saudara, di sanalah kita menemukan ada ketidakkonsistenan di sana. Terjadi percampuran, sementara maksud daripada Allah itu tidak boleh ada percampuran, saudara. Yang baik itu harus menghadirkan yang baik. Tetapi pada kenyataannya, kekristenan kita itu banyak sekali ketidakkonsistenan. Kekristenan kita itu banyak sekali kegagalan demi kegagalan. Kekristenan kita itu banyak ketidaktaatan demi ketidaktaatan. Kekristenan kita itu penuh dengan keraguan demi keraguan. Kekristenan kita itu penuh dengan kekhawatiran demi kekhawatiran, ketakutan demi ketakutan. Kekristenan kita itu penuh dengan ketidakbiasaan berdoa. Kekristenan kita itu penuh dengan ketidakbiasaan membaca Alkitab. Seluruh kehidupan kekristenan kita itu saudara, kalau kemudian kita perhatikan, ada di dalam ketidakrampungan. Kehidupan kita itu tidak nyambung satu dengan yang lain. Antara bulan yang lalu, seminggu yang lalu, hari ini dan hari besok saudara, itu tidak ada kesinambungan satu dengan yang lain. Akibatnya, kekristenan kita itu penampilannya itu cacat, tidak sempurna. Bahkan kita bisa katakan saudara, kekristenan kita itu kekristenan yang munafik. Lalu di dalam keadaan yang seperti ini, apa yang mesti kita lakukan? Saudara, hari ini saya tidak akan memberikan tips bagaimana membangun hati. Ya, saya tidak akan memberikan tips strategi bagaimana membangun hati. Oleh karena apa, saudara? Tips atau strategi bagi setiap orang itu lain konteksnya. Nah, jadi setiap orang bisa melakukan tips yang berbeda. Sehingga ketika saya memberikan langkah 1, 2, 3, 4 bagaimana membangun hati, sangat mungkin berbeda dengan keadaan Bapak Ibu. Nah, jadi hari ini saya mengajak kita untuk melihat hal ini dengan berbeda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari teks firman Tuhan yang baru kita baca tadi di dalam Yehezkiel, sebetulnya ingin memberikan kepada kita soal konsep bagaimana kita itu mengalami pemulihan yang datangnya daripada Allah. Bahkan dikatakan di dalam bagian itu, kalau kita perhatikan baik-baik saudara, bahwa di dalam pemulihan hidup itu, di dalam pemulihan hati seseorang itu saudara, tidak ada bentuknya, tidak ada formasi, melainkan lebih kepada konsep. Kenapa konsep saudara? Kenapa kemudian kita memberikan perhatian kepada konsep? Oleh karena apa? Sekali lagi, konsep itu lebih besar ya, payung itu adalah konsep, dan akar-akar berikutnya itu adalah lebih pada cara. Sekali lagi saya katakan saudara, setiap cara itu berbeda, setiap kita itu berbeda. Saudara, apa konsep yang dimaksudkan di dalam bagian ini? Bahwa hati kita yang tidak rampung itu sebetulnya saudara, yaitu hanya mampu dipulihkan, hanya mampu dibaharui oleh anugerah Allah, atau
atau inisiatif daripada Allah. Saudara, kita tahu Yehezkiel ini ditulis dalam sebuah konteks, yaitu pembuangan. Kalau kita membaca di dalam pasal yang pertama, kita bisa menemukan di sana bahwa panggilan Allah kepada Yehezkiel itu di dalam pembuangan. Orang Israel itu ada di dalam pembuangan seusia 30 tahun. Maka kemudian Tuhan hadir, Tuhan memanggil Yehezkiel untuk menjadi alatnya, untuk menjadi penjaga bagi Israel. Saudara, menjadi dibuang bagi Israel itu adalah sesuatu yang menyedihkan sebetulnya. Oleh karena apa? Bagaimana mungkin sebuah bangsa yang pernah berdiri sendiri, yang pernah ditakuti oleh bangsa-bangsa yang lain, kini menjadi bangsa buangan, bahkan diperhamba, saudara. Bangsa Israel telah nampaknya mengalami kehilangan identitas diri. Mereka menjadi ikan mati, saudara, yang terbawa oleh arus daripada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka tidak bisa diharapkan untuk menegakkan keadilan. Mereka tidak bisa diandalkan untuk menegakkan kebenaran. Mereka terhanyut oleh arus daripada bangsa-bangsa. Sampai pada akhirnya, saudara, Israel bahkan ditemukan itu bersama-sama dengan bangsa yang tidak mengenal Allah itu menajiskan kekudusan Allah. Saudara, tentu keadaan Israel ini keadaan yang memahitkan. Bahkan kalau kita memperhatikan lebih dalam, saudara, keadaan Israel itu makin terpuruk. Oleh karena apa? Mereka dijebak di dalam dua sisi. Di satu pihak, saudara, bangsa-bangsa yang lain itu memegangkan diri atas Israel. Oleh karena apa? Israel seperti gunung yang sepi, saudara. Israel seperti sebuah bangsa yang sangat lemah, sehingga menjadi makanan bagi bangsa-bangsa yang lain. Oleh karena apa? Oleh karena kegagalan dan kebodohan mereka sendiri. Mereka telah gagal mengikuti kehendak daripada Allah. Maka Allah memberikan disiplin kepada mereka, membuang mereka menjadi tawanan bangsa-bangsa yang lain. Di pihak yang lain, saudara, di bagian terdalam daripada Israel itu, Israel juga mengalami masa keropos. Masa keropos maksudnya, saudara, apa? Pemimpin-pemimpin di dalam Israel itu mengalami korup. Dikatakan di dalam pasal yang ke-34 kalau kita membaca di sana, saudara, bahwa gembala-gembala, pemimpin-pemimpin daripada orang Israel itu sendiri hanya menginginkan susu daripada orang Israel, hanya menginginkan bulu untuk membuat pakaian dari mereka. Mereka tidak merawat yang sakit, mereka tidak mencari yang hilang, mereka tidak membawa pulang yang tersesat, mereka tidak membalut luka yang terluka, hanya mencari kepentingan diri sendiri. Bahkan dikatakan di dalam, saudara, mereka menginjak-injak orang Israel sendiri dengan penuh kekerasan. Saudara, sebuah keadaan bangsa yang sangat memprihatinkan. Maka Allah kemudian gelisah barangkali, yang memanggil Yehezkiel, lalu kemudian dia berikan perintah atau memberikan pesan kepada Yehezkiel bahwa aku akan melakukan pemberian kepada Israel. Saudara, dia memerintahkan untuk Yehezkiel bisa menyampaikan kepada Israel di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, saudara, Allah datang memulihkan Israel. Perhatikan ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30 atau 28 lebih tepatnya, saudara. Di sana kita bisa menemukan sebetulnya ada tujuh janji pemulihan yang diarahkan kepada orang Israel. Yang pertama, saudara, sebagai orang yang telah dibuang, yang telah tercerai-berai di tangan bangsa-bangsa yang lain, maka Allah berjanji kepada mereka, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari sebuah negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Yang pertama, saudara. Lalu kemudian dikatakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu
dari segala kenajisanmu, dari semua berhala-berhalamu. Saudara, ada pembersihan di sana. Ya. Allah berjanji akan mentahirkan Israel. Yang ketiga, saudara, yaitu Allah juga berjanji bahwa Ia akan memberikan hati yang baru, Ia akan memberikan roh yang baru di dalam batin bangsa Israel, dan menjauhkan dari tubuh orang Israel itu hati yang keras, dan menggantikan apa, saudara? Yang keempat, yaitu Dia berikan hati yang taat kepada Allah. Ia akan memberikan rohnya itu tinggal diam di dalam batin daripada orang Israel, dan membuat kehidupan bangsa Israel itu, saudara, hidup menurut ketetapan, berpegang kepada peraturan-peraturan daripada Allah. Yang kelima, saudara, Allah juga berjanji memulihkan keadaan orang Israel, yaitu diam di negeri yang telah Kuberikan kepada nenek moyangmu, saudara. Ini penting sekali, ya. Menjemput dan kemudian berdiam di negeri yang telah dijanjikan kepada nenek moyang, itu penting sekali bagi Israel. Ya, artinya apa? Mereka berdiri sebagai bangsa. Mereka memiliki tanah, identitas mereka, dan mereka mampu melakukan segala sesuatu dengan bebas. Yang keenam, saudara, Allah juga berjanji akan menjadi Allah. Israel itu akan menjadi umatku, kata Tuhan, dan aku akan menjadi Allahmu. Saudara, ini penting sekali. Oleh karena sejarah daripada, atau kalau kita membaca perjanjian lama itu, saudara, bahwa ketika kemudian dikatakan aku menjadi Allahmu, kata Tuhan, artinya itu bicara tentang proteksi, itu bicara tentang jaminan, itu bicara tentang berperangnya keberpihakan Allah kepada Israel, bahwa Allah akan juga melepaskan kamu dari dosa kenajisanmu. Dan yang ketujuh, saudara, ada janji kesuburan, begitu ya. Aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan Israel yang sudah begitu memprihatinkan, menimbulkan masyibulah di dalam hati Allah, dan Allah melakukan pemulihan kepada mereka. Konon, saudara, seorang penafsir berkata bahwa janji ini ada 7 kepada orang Israel, dan angka ke-7 itu, saudara, itu adalah salah satu angka sempurna di dalam keyakinan mereka. Artinya apa, saudara? Allah memulihkan keadaan Israel itu secara sempurna. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, ketika kemudian kita melihat bahwa Allah lah yang berinisiatif, Allah lah yang beranugerah untuk memulihkan keadaan Israel, menunjukkan kepada kita ketajaman daripada kasih Allah itu kepada Israel. Meskipun Israel ditemukan tidak mengasihi Allah, namun demi kasih karunia daripada Allah, Allah tetap mengasihi Israel. Bahkan ketika Israel itu tidak mau dikasihi oleh Allah, Allah tetap mencintai dan mengasihi Israel. Saudara, ini harga, nilai, makna, muatan yang tergantung di dalam kasih karunia daripada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita yang tidak rampung ini, seperti yang saya katakan dari awal, apa yang mesti terjadi dengan keadaan kita? Bahwa sebetulnya yang memulihkan keadaan kita itu adalah Allah sendiri. Strategi, usaha, tips kita tidak akan mampu memulihkan keadaan kita. Keadaan kita hanya mampu dipulihkan oleh tangan Allah itu sendiri. Saudara, saya ingat kalimat Paulus di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Dia katakan bahwa Kristus mati bagi kami ketika kita dalam keadaan lemah, ketika kita dalam dosa, ketika kita tidak mampu melakukan apa-apa. Kristus
mati untuk memulihkan keadaan kita. Saudara, pemulihan dan Allah tetap terjadi dalam kehidupan kita, meskipun kita bahkan tidak siap untuk dipulihkan. Saudara, hal ini menjadi nampak kepada kita kalau kita kemudian membaca dan memperhatikan bagaimana keadaan Paulus. Dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Dia itu pergi ke Damsyik. Lalu untuk apa, saudara? Hatinya itu berkobar-kobar. Hatinya itu begitu berapi-api. Hatinya itu bersemangat sekali untuk pergi ke sana dengan otoritas yang dia punya. Untuk apa, saudara? Untuk menangkap orang-orang yang mengikut Kristus. Lalu kemudian setelah ditangkap itu dianiaya, barangkali ada yang dibunuh, saudara. Hati Paulus itu begitu bergairah untuk melakukan hal itu. Tetapi kemudian ketika ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam keadaan yang berkobar-kobar untuk membinasakan pengikut Tuhan, ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Barangkali yang tidak siap untuk kemudian dipulihkan. Justru pada saat itulah momen di mana Allah memulihkan keadaannya. Saudara, saya pun ditangkap oleh Tuhan ketika saya tidak di dalam keadaan yang suci, tidak di dalam keadaan yang baik, tidak di dalam keadaan yang murni. Bahkan ketika hatiku itu ingin sekali berbuat dosa, maka di sanalah nyata panggilan daripada Allah untuk kemudian Dia berikan, Dia panggil, dan Dia pulihkan. Saudara, di sana kita melihat otoritas daripada Tuhan. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah tadi kepada Yeskiel, kepada Israel, ketika dia berkata bahwa bukan karena kamu aku bertindak, tetapi untuk mempertahankan kekudusanku. Artinya apa, saudara? Ini bicara tentang otoritas daripada Allah itu, bahwa seluruh bangsa-bangsa ketika Allah memulihkan keadaan Israel, maka bangsa-bangsa melihat kepada Allah, bahwa Allah itu adalah yang menciptakan langit, Allah itulah yang berbuat dalam otoritasnya menjaga tatanan alam semesta ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau demikian bahwa pemulihan itu datangnya daripada Tuhan, pertanyaan kita kemudian adalah, apa yang mesti kita lakukan? Saudara, saya mengutip apa yang dimaksudkan oleh Paulus dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Dia katakan, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ketika Tuhan berinisiatif, beranugerah untuk memulihkan keadaan kita, meskipun kita tidak dalam keadaan siap untuk dipulihkan, dan tidak ada satupun yang mampu menghalangi Allah, tidak ada satupun yang mampu membantah Allah, tidak ada satupun yang mampu menutup jalan bagi Allah untuk Dia tidak memulihkan keadaan kita. Apa yang telah Ia lakukan, Ia rencanakan dalam kehidupan kita, itu pasti terjadi. Maka di sanalah kita dituntut untuk apa, saudara? Untuk mempersembahkan hidup kita di hadapan Allah. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu tidak serahkan dan persembahkan kepada Tuhan yang berinisiatif untuk memulihkan keadaan kita. Bagian apa lagi yang sedang kita nikmati dan tidak tunduk kepada Allah? Persembahkan kepada Tuhan, sebab Ia mau memulihkan kita. Itu yang pertama, saudara. Yang berikutnya, kalau kemudian kita memperhatikan, saudara, memperhatikan ayat 26 itu, dia katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Saudara, ini bicara tentang apa? Sekali lagi, tujuannya memang adalah untuk memiliki hati yang taat. Tetapi bagaimana mungkin orang menjadi taat, saudara?
Ketaatan itu harus muncul dari sebuah relasi. Saudara, Allah memulihkan hati daripada orang Israel. Allah memulihkan roh daripada orang Israel itu, saudara. Untuk apa? Supaya ada relasi antara manusia, antara Israel dengan Allah. Oleh karena apa? Relasi itu lebih penting dari segalanya, saudara. Kita ingat penggambaran Tuhan Yesus bicara tentang relasi, saudara, antara anak yang hilang. Saudara, apa yang kita baca, yang kita temukan di sana sebetulnya di dalam penggambaran itu, bahwa anak jelas sudah melakukan kesalahan. Dia tidak mengikuti apa yang dimaksudkan oleh bapaknya. Tetapi apa yang terjadi di sana, saudara? Ketika dari jauh ayahnya itu tahu anaknya, maka ayahnya itulah yang berlari mengejar dan menemukan dan merangkul anaknya itu. Apa yang tidak terlihat di sana, saudara? Yang tidak terlihat di sana adalah kesalahan daripada anaknya itu. Kesalahan itu ditutupi oleh relasi yang intim dengan Allah. Itu sebabnya sebetulnya, saudara, Allah di dalam Kristus Yesus mau menjadi manusia, mengambil rupa manusia, saudara, lalu kemudian menanggung seluruh derita, lalu kemudian dia mati untuk apa, saudara? Untuk membaharui relasi itu dengan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi bahwa relasi itu melebihi kegagalan kita. Allah mau berelasi dengan kita, itu sebabnya Dia memberikan roh kepada kita, rohnya di dalam hidup kita. Rohnya itulah yang membangkitkan kesadaran kita akan Allah. Rohnya itulah yang akan menyadarkan kita bahwa ada kasih dan anugerah daripada Allah di dalam hidup kita. Roh Allah itu yang menginsafkan kita bahwa mestinya kita memiliki hati yang taat kepada Allah. Saudara, kalau kita memperhatikan kemudian gereja pada saat ini justru terbalik, saudara. Gereja menyusun berbagai program, berbagai pelatihan-pelatihan, bagi buku-buku, pembinaan demi pembinaan. Untuk apa, saudara? Untuk mencetak jemaatnya itu menjadi orang yang membangun hati yang baik. Dan dengan harapan, saudara, seketika jemaat mengikuti seluruh anjuran, program pelatihan dan segala macamnya, saudara, yang dari gereja, berharap bahwa mereka mengalami pemulihan hati. Tetapi pada kenyataannya, saudara, bukankah tidak seperti itu? Bukankah kita seringkali juga mendengarkan kalimat-kalimat yang dalam tanda petik, saudara, ketika kita menemukan pemimpin-pemimpin gereja, baik itu pendeta ataupun majelis, diaken atau siapapun yang konon bisa menjadi soko guru, konon bisa menjadi teladan di dalam gereja, ketika kemudian ditemukan jatuh di dalam dosa, kalimat yang muncul apa, saudara? Masa sih orang itu bisa jatuh? Bukankah dia pendeta? Bukankah dia seorang majelis? Bukankah dia seorang diaken? Bukankah dia seorang pemimpin pujian? Bukankah dia pemain musik yang handal dan segala macam, saudara? Kenapa? Karena formulasi yang dibangun itu diharapkan bisa membentuk hati, saudara. Tapi sebetulnya bukan itu. Segala sesuatu itu bisa dilakukan kalau tanpa relasi itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Oleh karena apa, saudara? Pembangunan hati, pembaharuan hati itu, saudara, itu bukan bicara tentang pencapaian, itu bukan bicara tentang keberhasilan seseorang, itu bukan seperti ujian naik kelas bagi anak-anak yang mampu menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Siapa yang berhasil menjawab, dia naik level, saudara. Bukan soal itu pembaharuan hati. Saya mengutip Henry Nouwen, saudara, seorang Kristen yang baik, yang pernah mengatakan sebuah kalimat yang sangat hebat sekali. Dia berkata begini, orang yang mengira dirinya sudah sampai, sesungguhnya sudah kehilangan jalannya. Orang yang berpikir dirinya sudah mencapai target, sesungguhnya telah menjadi gagal. Orang yang mengira dirinya kudus,
sesungguhnya adalah setan. Saudara, satu kalimat yang kemudian mengingatkan kita sebetulnya bahwa di dalam membaharui hati, di dalam membangun hati adalah proses yang terus-menerus, yang tidak pernah berhenti dan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Dan itu pun terjadi, saudara, ketika ada relasi kita dengan Allah. Sekali lagi, Allah menginginkan relasi itu tercipta, terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai kebenaran itu tergenapi dalam kehidupan kita ketika Yesus berkata bahwa bangsa ini, orang-orang ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Saudara, sekali lagi, relasi itu melebihi dari apapun. Di dalam relasi yang intim itu kepada Tuhan juga, saudara, kita membawa diri kita yang tidak rampung ini untuk kemudian dipulihkan di hadapan Allah. Sekali lagi, saudara, justru di dalam ketidakrampungan yang kita miliki, di dalam kecacatan kita itu, saudara, kita justru membawa diri kita di hadapan Allah dan kita mengalami kasih karunia daripada Allah, dan itu membuat hati kita mestinya menjadi taat kepada Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kebenaran ini kemudian mengingatkan kita bahwa pembaharuan hati kita itu diinisiasi oleh Allah. Oleh karena kasih karunia Allah, maka kita perlu mempersembahkan diri kita untuk dibentuk, diatur, dan dikuasai oleh Allah. Dan perhatikan, saudara, proses ini tidak akan pernah berhenti dan tidak pernah tercipta dalam satu malam. Hati yang dibaharui itu, saudara, tidak pernah terjadi dalam satu malam saja. Itu adalah proses yang panjang. Ketika hati kita itu menjadi suci, ketika hati kita itu dikuasai oleh Roh Kudus, maka seperti yang dikatakan oleh Paulus tadi, saudara, itu hanya menghasilkan kebaikan, itu hanya menghasilkan keadilan, itu hanya menghasilkan kebenaran, sehingga tidak mungkin kita akan memetik anggur dari semak duri, dan tidak mungkin kita akan memetik buah ara dari rumput duri. Oleh karena apa, saudara? Hati kita itu baik dikuasai oleh Roh Allah, dan itu hanya menghasilkan apa yang mulia, apa yang suci, apa yang enak untuk didengar, dan segala sesuatu yang memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, hanya karena kasih karunia-Mu kami menjadi pulih. Kami tidak bisa mengandalkan strategi, usaha, tips, atau apapun bentuknya, formula, seolah-olah kalau kami sudah melakukannya itu membuat kami makin mengasihi Engkau. Hanya karena kasih karunia-Mu, ya Tuhan, yang menolong kami, memampukan kami untuk menjadi taat, untuk mengasihi Engkau. Dan kami bersyukur di dalam Yesus Kristus telah Engkau memulihkan keadaan kami dan berikan kami hati yang senantiasa taat, hati yang tidak keras, hati yang mau dipulihkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sungguh firman yang sangat memberkati. Allah kita sungguh luar biasa, memiliki kasih yang sungguh besar, memiliki kasih yang sungguh tulus,
Sehingga kita orang-orang yang gagal ini, orang-orang yang tidak rampung ini, itu pun mau dipulihkan oleh Tuhan. Dan dia melakukannya karena dia adalah Allah. Ya, memang karena hidup ini adalah tentang Allah. Bapak Ibu, saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 217, Ingat Akan Nama Yesus. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Dan bila kiranya Tuhan yang memberkati hamba-Mu, Tuhan yang terus memperlengkapi hamba-Mu dalam pelayanan. Dan Bapa, kami juga telah memberikan persembahan kepada Tuhan secara materi, dan kami tahu bahwa itu sungguh jauh tidak sebanding dari apa yang Tuhan berikan bagi kami. Tapi biarlah kiranya Tuhan yang berkenan dan Tuhan yang memberkati untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan berita penggembalaan oleh Bapak Gembala. Saudara, barangkali ada pertanyaan kenapa GKY masih belum melaksanakan ibadah konvensional. Saudara, di sini saya perlu tegaskan bahwa setiap kita sebetulnya kita rindu sekali ada ibadah konvensional. Kita juga tidak menginginkan hal ini terjadi, oleh karena adalah hal yang baik ketika kita bersekutu bersama. Tetapi dengan mempertimbangkan, membaca keadaan di Nias secara khusus, maka lebih dari apapun juga kita mengedepankan kewaspadaan, saling menjaga satu dengan yang lain. Kita terus mengharapkan ada informasi-informasi terkait dengan perkembangan COVID-19 di Nias khususnya, dan kalau nanti pada akhirnya kita bisa dikatakan atau keadaan Nias itu dikatakan sudah siap, maka pasti kita akan mengadakan ibadah konvensional. Ya,
Jadi jangan terganggu, jangan gelisah hatimu, hati Bapak Ibu ketika menyaksikan gereja-gereja yang lain beribadah konvensional. Tidak menjadi masalah. Kita terus berdoa supaya Tuhan menolong, memimpin mereka, dan kita juga terus berdoa supaya nias ini tetap terjaga hingga pada waktunya, segala sesuatu indah pada waktunya, kita bisa ibadah bersama-sama. Yang berikutnya saudara, bahwa juga di dalam hal itu meresponi keadaan yang terjadi, maka kami para hamba-hamba Tuhan rindu sekali melakukan pelayanan ibadah di rumah. Jadi memang tidak begitu banyak hamba Tuhan dan keluarga. Jadi bagi keluarga jemaat yang akan kami hubungi untuk bisa melakukan ibadah rumah, ya, mohon dengan sukacita bisa menerima kehadiran kami, sehingga itu menjadi tempat kita juga bersekutu dan saling menguatkan. Beberapa jemaat, beberapa keluarga sudah kita mulai, dan tentu sukacita itu ada saudara, dan kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan kita akan berdoa saudara, kita berdoa untuk pertumbuhan gereja Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Tentu bukan kita sendiri yang mengalaminya, seluruh dunia di mana-mana gereja nampaknya tertutup. Ya, gedung gereja ditutup, tetapi gereja tubuh kita ini sebetulnya terus bergerak. Nah, diharapkan saudara pergerakannya itu maju, ya, terus bertumbuh meskipun kadang tertatih begitu. Kita juga berdoa saudara untuk kesehatan tim medis, supaya Tuhan terus menolong dan memberkati mereka setia dalam melakukan tugasnya. Kita juga berdoa untuk pertumbuhan laju ekonomi bangsa kita, sudah sekian lama ada di dalam keterpurukan, dan kiranya melalui new normal ini bisa menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Nah, kita tahu saudara, ribuan, kali jutaan orang menjadi pengangguran, dan itu dampaknya besar sekali. Nah, kita berdoa kiranya kasih karunia Tuhan cukup untuk menahan kejahatan bisa muncul oleh karena jumlah pengangguran yang berlebihan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi ada di dalam kontrol dan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau tetap melek dan tidak tertidur. Kami percaya Engkau tahu ketika kami berdiri dan ketika kami duduk, ketika kami berbaring, ketika kami makan, ketika kami minum. Segala sesuatu Engkau tahu di dalam hati kami, bahkan sebelum lidah kami mengeluarkan sebuah perkataan, Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami. Tuhan, kami memohon kiranya kasih karunia-Mu cukup bagi dunia pada saat ini yang sedang mengalami keterpurukan. Kami kemudian belajar bahwa hanya Engkau saja tempat kami berharap. Kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami, jabatan, uang, atau apapun, keluarga, handai tolong, siapapun. Kami tidak bisa mengandalkan mereka, kecuali Engkau saja yang menjadikan langit dan bumi. Dan ya Tuhan, tolong setiap kami untuk tetap berharap kepada-Mu, bahwa Engkau tetap berkarya, Engkau tetap bekerja bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Nias, kiranya Engkau yang memberkati pemerintah kota, pemerintah pusat, provinsi, bekerja sama untuk memikirkan apa yang terbaik bagi kota kami, kepulauan kami Nias ini. Tuhan yang memimpin, memberkati, bahkan setiap kami juga bisa ambil bagian untuk untuk bekerja sama dengan pemerintah, melakukan apa yang bisa kami lakukan. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang sudah memulai ibadah konvensional, Tuhan tolong berkati, dan biarlah itu menjadi sarana yang baik untuk menguatkan jemaat Tuhan lainnya. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat GKY Nias, Tuhan tolong jaga hati,
Biarlah senantiasa berharap sepenuhnya kepada kekuatan Allah, dan seluruh tindakan-tindakan atau apa yang kami lakukan secara pastoral, mendekati, menghibur, menguatkan ibadah keluarga, Tuhan tolong, Tuhan sertai, dan biarlah jemaat Tuhan juga terbuka hatinya untuk kami bisa bersama-sama bertumbuh di dalam Engkau. Kami juga berdoa untuk tim medis yang terus berjeri lelah bekerja keras. Tuhan tolong berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan kesetiaan kepada mereka, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan terus memulihkan keadaan mereka. Tuhan, kami bersyukur untuk kehadiran GKY di Indonesia telah berkarya selama 75 tahun. Kami mengingat, kami telah bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Pada Rabu yang lalu kami mengingat bagaimana Tuhan mempertahankan, membela kehadiran GKY di Indonesia dan telah menjadi berkat. Dan Tuhan tolong ke depan apa yang akan GKY lakukan, kiranya sekali lagi betul-betul memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami taklukkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Saudara, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanyalah kepada Tuhan. Doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat pikiranmu di hadapan Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, damai yang melampaui akal dan pikiran kita, damai yang tidak diberikan oleh dunia ini kecuali Allah Bapa melimpah ruah di dalam kehidupan kita. Dan kiranya juga kelegaan, kedamaian daripada Yesus Kristus senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Dan kiranya Allah Roh Kudus menguatkan kita, memulihkan hati kita, dan terus memberikan kekuatan kepada kita untuk mengalami ketaatan kepada Allah mulai pada hari ini sampai kita berjumpa kembali